Kita memuji memuliakan nama-Nya. Namun sebelumnya, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita rasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita.
kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang boleh kami rasakan rasa untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah hanya hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Kita akan terus memuji Tuhan, kita akan terus mengagungkan nama-Nya. Mari kita bersukacita bagi Tuhan. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan.
di hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau menolong kami, mengurapi setiap hati, pikiran, telinga kami, agar kami sungguh dilayakkan dan bisa fokus untuk belajar dari firman Tuhan. Pakai juga lidah anak-Mu ini ya Tuhan, yang sungguh terbatas. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang selalu menguatkan dan menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami meletakkan waktu firman ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk berjumpa lagi di dalam ibadah online ya. Di dalam ibadah online bersama Gereja IMC Pengharapan Malam ya. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-26. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-26. Tetapi karena bagian ini cukup panjang ya, satu perikop, satu pasal ini terlalu panjang, jadi saya membaca untuk kita sebagian saja ya, terutama karena secara khusus pembahasan pokok di dalam bagian ini ya, untuk mempersingkat waktu kita ya. Terutama Yosua pasal 7 ayat 1 yang akan saya baca ya, dengan perikop dosa dan hukuman Akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Lalu saya lanjutkan ayat yang ke-14 sampai yang ke-22. Keesokan besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear, dan 200 shikal perak, dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya.
aku menginginkannya, maka kuambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Sekian untuk sejauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, ya, yang terambil dari kisah sejarah umat Allah yang cukup menarik. Tema kita pada hari ini adalah menggiurkan namun membinasakan, ya. Menggiurkan namun membinasakan. Namun sebelumnya, Bapak Ibu semuanya, kita bicara dulu mengenai kata membinasakan itu, ya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ya, supaya kita lebih memahami, saya iring dulu seiring pola pikir kita dulu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, membinasakan ini berarti merusakkan sama sekali, memusnahkan, membunuh habis-habis. Ini makna membinasakan. Kenapa kita harus membahas kata ini terlebih dulu, saudara-saudara? Karena tema kita tadi itu adalah menggiurkan namun membinasakan, supaya paham dulu apa binasa ini seperti apa, ya. Nah, sekarang apakah ada, saudara-saudara? Kan kita sudah mengerti, ya, sudah seperti apa itu yang namanya binasa, ya. Nah, sekarang apakah ada yang mau binasa? Apakah ada yang mau hidupnya binasa? Ya, saya pikir tidak ada yang mau. Sudah jelas sekali itu, ya. Makanya saya bahas bagian ini dulu, ya, biar ngeri-ngeri dulu, ya, biar merasa ngeri. Binasa ini meliputi, ya, bisa meliputi jasmani dan rohani. Tapi kembali, tidak ada orang yang mau binasa, baik rohani maupun baik jasmani maupun rohani. Tidak ada yang mau. Banyak hal, saudara-saudara, ya, banyak hal yang bisa membinasakan kita. Ada yang hanya membinasakan, ada yang bisa hanya membinasakan jasmani saja, ya. Contohnya kecelakaan mobil, tiba-tiba ada orang ditabrak mobil, atau pesawat jatuh. Nah, ini membinasakan tubuh. Ada yang membinasakan secara rohani. Apa itu? Mencuri, korupsi, ketergantungan terlarang. Ada juga yang dua-duanya. Ada juga yang dua-duanya, merusak jasmani maupun merusak rohani. Apa itu? Ya, mabuk-mabukan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kecanduan narkoba, ini merusak jasmani maupun rohani. Apalagi yang belum bertobat, ya. Apalagi yang masih hidup di dalam kehidupan itu lebih parah lagi. Mending kalau hidupnya bertobat, ya. Terkadang yang membinasakan itu tidak melulu dari sesuatu yang mengerikan. Terkadang yang membinasakan itu tidak datang dari sesuatu yang mengerikan, tidak datang dari sesuatu yang membuat kita takut. Tapi
tetapi datang dari sesuatu yang menggiurkan. Ini sebenarnya saudara-saudara yang paling berbahaya, ya. Menggiurkan namun membinasakan. Seperti dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, peristiwa ini itu terjadi setelah orang Israel berhasil berebut kota Yeriko. Bangsa Israel dipimpin oleh Yosua untuk merebut kota Yeriko. Dan mereka bersiap kembali. Ketika mereka menduduki Yeriko, mereka bersiap kembali untuk merebut daerah selanjutnya yang bernama daerah Ai. Jadi pada saat itu adalah masa di mana umat Israel dalam proses merebut tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi pada saat itu mereka sedang gencar-gencarnya untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, ketika mereka merebut kota Yeriko ini, mereka itu ada mengambil yang namanya emas, perak, ya, tembaga, besi, dan barang-barang berharga lainnya. Itu bisa dibaca di dalam Yosua pasal 6 ayat 24. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi yang ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi jarahan itu, emas, perak, tembaga, besi dan barang berharga itu ditaruh di perbendaharaan Tuhan, diserahkan kepada Tuhan pada saat itu, ya. Ternyata saudara-saudara, ada salah seorang dari suku Yehuda ini yang mengambil sesuatu dari barang yang didapat dari Yeriko itu, ya. Seperti yang sudah kita baca di dalam Yosua pasal 7 ayat 1 tadi, itu adalah, tetapi orang-orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akar bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Namanya itu Akan, ya, Akan. Dia inilah yang membuat semua bangsa Israel itu kena batunya, ya. Bangsa Israel kena batunya. Ketika bangsa Israel, ya, ingin menyerang daerah Ai, padahal ini daerah yang dikatakan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab dikatakan daerah yang kecil. Ketika pertama kali mereka ingin menyerang dengan membawa pasukan yang cukup besar, terlalu banyak. Lalu mereka cuma membawa, pada akhirnya hanya membawa 3.000 orang, 3.000 pasukan, ya, 3.000 pasukan untuk menggempur Ai. Tetapi mereka kalah. Dikatakan bahwa pasukan mereka itu mati 36 orang, dan mereka dikejar, disesat, dikejar, diburu. Mereka lari sampai ke lembah-lembah. Pasukan 3.000 orang ini kalah. Padahal dengan di atas kertas prediksi mereka menang hanya menggunakan 3.000 pasukan. Tetapi karena peristiwa ini, Yosua begitu sedih, begitu bergumul. Dia berdoa, dia berlutut, dia bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi, Tuhan? Apa yang terjadi? Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua, dan Allah memberitahukan bahwa ada dari antara bangsa Israel yang mencuri, mengambil barang yang sudah dikhususkan bagi Tuhan, yang sudah ditaruh di perbendaharaan Tuhan, dan ada yang mengambil. Itu bisa dibaca
dalam 7 ayat 12, pada 7 ayat 12, bahwa sehingga Tuhan itu tidak menyertai bangsa itu di dalam perang. Itulah yang membuat bangsa ini kalah, ya. Dikatakan bahwa sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengah. Lalu Tuhan memerintahkan Yosua untuk menginterogasi suku demi suku, kaum demi kaum, keluarga demi keluarga, sampai didapatilah orang yang Tuhan menunjuk orang itu. Dia yang melakukan kejahatan itu terhadap Allah. Lalu pagi-pagi dikatakan, ya, pagi-pagi dikatakan bahwa Yosua menginterogasi suku demi suku sampai didapatilah suku Yehuda. Lalu didapatilah sebuah kaum ini, ya. Dan sampai pada akhirnya didapatilah secara khusus lagi didapati siapa? Akhan ini. Didapatilah Akhan. Dan akhirnya dia ditanyai oleh Yosua. Lalu ditanya apa? Ayat 19, pasal 7 ayat 19. Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu baru dia mengaku, ya. Itu pada ayat yang ke-20. Lalu dikatakan, lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku, katanya di situ. Apa yang dia curi, saudara-saudara? Dia itu mencuri jubah sinear, dikatakan 200 sikal perak dan sebatang emas beratnya 50 sikal. Lalu apa? Dia sembunyikan di dalam kemah, sudah di dalam kemah, di dalam tanah lagi. Ayat 21, pasal 7 ayat 21. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginkannya, maka ku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali, ya, dikatakan. Memang saudara-saudara, Akhan ini sudah berniat untuk memiliki barang-barang ini. Sudah berniat untuk barang-barang ini, ya, dia miliki. Sehingga dia sudah sembunyikan di dalam kemah, lalu dikatakan di dalam tanah. Mungkin itu dia kasih peti lalu dia kubur, ya, di bawah tanah, di kemah, di dalam kemahnya. Wah, ini dia sudah nekat, sudah menyusun rencana sedemikian untuk bisa tidak diketahui bahwa dia mencuri barang-barang ini. Nah, dalam ayat 21 itu dikatakan, dia katakan akan mengatakannya itu, aku menginginkannya, maka ku ambil. Aku menginginkannya, maka ku ambil. Dalam
ayat 21 itu, ya, aku menginginkannya, maka ku ambil semuanya itu disembunyikan, di dalam kemahmu, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Kata menginginkannya sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu adalah khamat. Makna khamat ini sebenarnya bukan hanya sebatas mengingininya. Kata khamat ini juga sering digunakan di dalam ketika orang, bisa dikatakan konteksnya itu bisa ketika dikatakan nafsu atau nafsu birahi. Jadi kata khamat itu memiliki makna demikian. Dan keinginan yang besar itu khamat. Nafsu atau nafsu birahi atau keinginan yang besar dikatakan. Bisa ditunjukkan ketika seorang laki-laki sangat menginginkan seorang perempuannya, itu kata khamat ini bisa digunakan dalam situasi seperti itu. Jadi benda-benda itu begitu menggiurkan bagi Akan, sangat menggiurkan bagi dia. Dia begitu terbawa nafsu untuk memiliki barang-barang ini. Dikatakan, aku melihat jubah yang indah buatan Siniar. Lalu dia juga melihat perak 200 shikal, ya, emas, ya, 50 shikal. 50 shikal itu kira-kira itu setengah kilo lebih dikit. Setengah kilo lebih dikit. Karena satu shikal itu 11,4 gram, ya. Jadi kurang lebih itu setengah kilogram lebih, ya. Itu yang dia ambil. Aku menginginkannya, dia bilang. Karena keinginannya ini, karena nafsunya terhadap barang-barang berharga ini, terhadap barang yang indah ini, saudara-saudara, sampai-sampai Akan ini tidak bisa mengendalikan keinginannya itu. Dia tahu, saudara-saudara, bahwa benda-benda berharga itu sudah dipersembahkan di perbendaharaan Allah. Dia sudah tahu itu. Semua orang Israel tahu. Makanya dikatakan ketika mereka menguasai Yeriko itu, yang lain mereka bakar, emas, perak, tembaga, barang berharga itu dipersembahkan di perbendaharaan Tuhan. Tidak ada satupun orang Israel yang mengambil satu keping emas dan sebagainya, tidak ada. Semuanya dipersembahkan di perbendaharaan Tuhan. Bangsa Israel tahu itu. Namun dia tidak memperdulikannya. Ini sebenarnya, saudara, ya, inti dari perbuatan Akan ini, dia tidak memperdulikannya. Dia sudah tahu itu adalah dikhususkan bagi Tuhan, tapi dia tidak memperdulikan ini. Hingga akhirnya, saudara-saudara, dia didapati bahwa dialah yang mencuri dan dia dihukum sampai mati, dikatakannya. Dia dihukum, dilempar sampai mati bersama dengan kepunyaannya, harta benda berkeluarga. Inilah, saudara-saudara, ya. Kematian Akan ini bukan kematian yang sembarangan, saudara-saudara. Ini adalah kematian yang menyimbolkan, ya, yang menyimbolkan apa? Yang menyimbolkan kebinasaan bagi orang yang tidak bisa mengendalikan keinginannya. Kebinasaan bagi orang yang terikat akan harta dunia. Lebih memilih keindahan dunia daripada Allah. Dia tidak peduli. Dikatakan, aku melihat jubah yang indah. Dia katakan, buatan Siniar. Dia tahu itu kalau itu buatan Siniar. Mungkin Siniar ini adalah sebuah daerah, saudara-saudara, seperti Pulau Jawa
ada daerah Surabaya begitu. Nah, jadi daerah Siniar ini ada Babel, ada di kota-kota besar lain, ada Babel. Nah, jadi Siniar ini adalah daerah yang cukup terkenal pada situ, ada Babel di sana gitu. Nah, jadi dia tahu bahwa jubah itu adalah buatan Siniar. Kemungkinan buatan Siniar pada saat itu adalah produk-produk unggulan, branded lah mungkin kalau saat ini kan. Dia tahu, padahal dia bangsa Israel ada waktu itu adalah masih dalam tahap pengembaraan, ya, baru masuk untuk merebut tanah perjanjian. Dia melihat jubah yang indah, dia katakan buatan Siniar. Dia lebih memilih keindahan itu, keindahan yang bersifat duniawi itu, daripada dia tetap hidup di dalam Tuhan pada saat itu. Karena itu saudara-saudara, hati-hati terhadap sesuatu yang menggiurkan kita. Dunia ini terlalu banyak menawarkan sesuatu hal yang menggiurkan. Begitu banyak menawarkan kenikmatan-kenikmatan dunia, tetapi itu bisa membinasakan kita. Inilah yang dunia tawarkan untuk kita, yang membuat kita sulit untuk menolak, bahkan sangat sulit untuk menolaknya. Ini adalah strategi andalan iblis, saudara-saudara. Ini adalah strategi andalan iblis. Kenapa saya katakan strategi andalan iblis? Strategi ini adalah strategi yang sudah teruji dan sudah terbukti. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang dikatakan iblis? Dia menawarkan sesuatu yang menggiurkan kepada Adam dan Hawa. Buah pengetahuan yang baik dan jahat. Apa yang dikatakan oleh iblis? Bahwa kalau kamu memakannya, kamu akan seperti Allah. Ya. Lalu dilihat juga oleh Adam dan oleh Hawa, ya, oleh Hawa, bahwa buah itu sangat menggiurkan. Ya. Dikatakan juga bahwa Hawa sangat tertarik atas bentuk dan keindahan daripada buah itu, sehingga dia memakannya. Ini tawaran yang menggiurkan, dan ini adalah strategi andalan iblis, ya. Strategi andalan iblis, karena ini sudah terbukti dan teruji sejak awal mula manusia. Strategi ini juga diulangi kembali oleh iblis, saudara-saudara, ya. Diulangi lagi di dalam Matius pasal 4 ketika Tuhan Yesus sedang berpuasa 40 hari. Kita Yesus sedang lapar. Lalu apa? Dia membuat cobaan terakhir Tuhan Yesus oleh iblis adalah iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang tinggi, bukit yang tinggi. Lalu dikatakan dia memperlihatkan semua kemegahan dunia. Dia memperlihatkan semua kenikmatan dunia kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Lalu iblis katakan apa? Iblis katakan, jika engkau menyembah aku, jika engkau menyembah aku, maka semuanya akan kuberikan kepadamu. Semuanya akan kuberikan kepadamu. Tapi Yesus tidak terjebak. Karena firman Tuhan berkata bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allah. Lalu iblis pergi. Tidak bisa, gagal. Yesuslah yang sempurna. Yesus menebus segala kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Yang gagal akan mengendalikan keinginan, karena tawaran yang menggiurkan itu. Manusia ini begitu lemah, saudara, akan kenikmatan dunia. Kita ini lemah.
jujur saja, ya. Jujur saja karena kita itu begitu lemah akan kenikmatan dunia. Kadang saudara-saudara, kita ini kuat dikasarin, karena untuk orang percaya, apalagi kita orang percaya ini dikasarin itu kuat, tapi dilembutin lemah. Maksudnya seperti ini. Orang ancam kita untuk meninggalkan Kristus, mungkin parah di leher kita rela mati. Kita rela mati untuk meninggalkan Kristus. Mungkin kita akan dipotong leher kita, ya, untuk kita meninggalkan Kristus, tapi kita bisa bertahan walaupun kita mati. Tetapi ada sesuatu yang lain, ya, seperti Akhan melihat keindahan dunia, melihat jubahnya, melihat sesuatu yang berharga, melihat perak, melihat emas. Itu sebenarnya dia sudah meninggalkan Allah pada saat itu, tapi dia berusaha bersembunyi. Dia kalah terhadap godaan itu. Itulah saudara-saudara, banyak yang akan dunia tawarkan untuk kita, ya, agar kita bisa binasa. Banyak yang iblis tawarkan untuk kita agar kita binasa. Kita tidak lagi bersama dengan Kristus, kita hidup bersama Dia. Kita tidak lagi bersekutu bersama Kristus, kita bersekutu bersama iblis. Dia menawarkan apa? Dia menawarkan apa? Dia tawarkan harta. Dia tawarkan jabatan. Iblis tidak datang dengan bentuk dia seperti taring panjang, tangan panjang, badannya merah, api keluar dari kepala. Tidak, saudara-saudara. Mungkin kita lari kalau seperti itu. Dia datang dengan keindahan dunia. Dia datang dengan rupa yang indah, yang membuat kita sungguh-sungguh terhipnotis. Dia menawarkan jabatan, dia menawarkan uang, dia menawarkan wanita, dia menawarkan kemegahan dunia, agar kita bisa meninggalkan Kristus, agar kita bisa tidak taat kepada Allah, agar kita bersekutu dengan Dia. Ya. Makanya orang jangan heran, karena jabatan, ditawarkan jabatan, meninggalkan Kristus. Ada orang karena perempuan, karena laki-laki, meninggalkan Kristus. Karena uang, meninggalkan Kristus. Itulah strategi andalan iblis, ya. Strategi andalannya yang sudah terbukti, yang sudah teruji. Banyak kisah sejarah, ya, kisah sejarah umat Allah, ya, sejarah dalam Alkitab, kisah dalam Alkitab yang mengisahkan umat Allah yang tidak bisa kuat terhadap godaan yang menggiurkan. Hanya satu tokoh yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus sudah menunjukkannya bagi kita. Jadi saudara-saudara, saya tekankan kembali bahwa berhati-hatilah terhadap tawaran dunia yang menggiurkan ini. Datang tidak satu kali, datang tidak satu kali. Tawaran dunia untuk kita bisa meninggalkan Kristus tidak datang satu kali. Mungkin kalau kita katakan kesempatan datang satu kali, tapi tidak. Godaan ini datang berkali-kali. Makanya diperlukannya kita ini persekutuan kita bersama dengan Tuhan, yang selalu bisa menguatkan kita,
yang bisa membuat kita tetap hidup di dalam jalurnya, tetap kuat di dalam godaan. Ya. Godaan itu bisa datang kapan saja, dari jauh, dari dekat, hari ini, sekarang, besok, minggu depan, tahun depan. Makanya dikatakan bahwa kita harus tetap waspada. Iblis itu seperti serigala berbulu domba. Mungkin itu orang itu datang seperti malaikat, nanti datang seperti malaikat, tapi dia akan menawarkan sesuatu yang membuat kita binasa, yang membuat kita hidup binasa. Saya tidak membahas bahwa akan ini mencuri, ya, tidak. Tapi saya lebih memfokuskan bahwa dia tertarik, dia tidak bisa mengendalikan dirinya karena dia melihat, dikatakan bahwa aku melihat jubah yang indah buatan Simeon, melihat perak, melihat emas di sana, di antara barang jarahan itu, sehingga aku mengingininya. Dikatakan, aku mengingininya. Khamat itu, aku menginginnya. Dia nafsu, dia memiliki keinginan yang besar untuk memilikinya, sehingga dia ambil, dia menguburkannya di dalam tanah, ya, di dalam teganya. Dia sudah berusaha agar tidak ketahuan, tapi tidak ada yang ketahuan, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Allah tahu, ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, sehingga umat itu tidak berkenan ya. Jadi saudara-saudara, berhati-hatilah terhadap hal yang menggiurkan. Hal yang menggiurkan ini bisa membuat kita meninggalkan Tuhan, bisa membuat kita mencuri, bisa membuat kita korupsi, bisa membuat kita membunuh orang lain. Karena menggiurkan ini bisa menimbulkan banyak dosa, saudara-saudara. Bisa menimbulkan hal-hal yang lain lagi, bisa menimbulkan peperangan juga. Peperangan seluruh dunia ini bisa karena orang mengingini, karena mengingini suatu daerah, karena mengingini yang lain, karena mengingini emas daerah lain, karena mengingini harta dari suatu negara. Hati-hati terhadap yang menggiurkan. Yang menggiurkan ini akan datang, tetapi membinasakan. Minta tuntunan terus daripada Tuhan, tetap dekatkan diri kepada Tuhan, karena godaan ini datang kapan saja dan tidak datang satu kali saja. Dia datang berkali-kali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur pada saat ini ya Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa belajar agar kami tetap hidup di dalam Tuhan, bisa menghadirkan keinginan kami, tetap Tuhan yang utama dalam hidup kami. Harta benda berharga itu bukan berarti tidak boleh kami miliki, tetapi kalau harta benda itu sudah mengendalikan kami, sehingga keinginan kami menggunakan cara yang salah, terlebih meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan, ya Tuhan, kuatkan kami. Bila Roh Kudus Tuhan selalu ada dalam hidup kami, yang selalu menginspirasi dan menginsafkan pikiran kami, hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tetap hidup di jalurnya Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan,
Pujian penuhi pialamu hari. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kiranya Tuhan melipat gandakan berkat ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pengurus yang akan mengurus persembahan ini, kiranya bisa mengelola uang persembahan ini dengan baik ya Tuhan, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita memuji Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai kita, dan Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Selalu menyertai.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari saudara di rumah, dimanapun saudara berada, kita naikkan pujian ini dengan lembut. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, saudara. Mujizat Tuhan ada saat hati kita menyembah Dia. Jangan pernah menyerah. Berputus asa, Yes, Lord. mujizat Tuhan ada Kita naikkan pujian. bagi yang setia dan Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Bahwa mujizat Tuhan ada dan nyata dalam hidup kami. Tuhan terus mengajarkan kami untuk tidak menyerah, untuk tidak berputus asa dalam situasi kondisi apapun. Untuk kami tetap kuat menghadapi badai kehidupan, menghadapi badai persoalan, menghadapi begitu banyak ujian di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Karena kami yakin dan percaya masih ada Yesus, masih ada harapan. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus mengajarkan kami melalui firman-Mu untuk kami tidak tergiur oleh hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang mampu membuat kami jauh dan jatuh di dalam berbagai macam pencobaan, bahkan jauh dari Tuhan. Firman-Mu terus mengingatkan kami, bukan kami tidak boleh menginginkan segala apa yang ada dalam dunia ini, karena Tuhan menciptakan semuanya.
untuk kami pergunakan dengan baik, mempergunakan dengan hikmat, dengan takut akan Tuhan. Namun satu hal, seringkali kami digoda oleh keinginan daging kami, hawa nafsu kami, keserakahan kami, kesombongan kami, keangkuhan diri kami. Itulah yang membuat kami jatuh dan jatuh. Engkau terus mengingatkan kami Tuhan, untuk kami menghancurkan akan keinginan daging kami, untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Siapapun kami, jikalau kami tidak melekat dengan Tuhan, jikalau kami tidak ada bersama-sama dengan Tuhan, jikalau kami tidak mengandalkan Tuhan, sehebat apapun kami pasti akan jatuh. Mungkin kami jatuh dalam dosa yang sama, dosa free sex, dosa narkoba, korupsi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang begitu kuat, yang membuka cakrawala pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, ampuni kami jikalau sampai detik ini kami masih lebih memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi daripada kami memikirkan hal-hal yang bersifat kekal. Firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa hidup kami hanya sementara di tengah-tengah dunia yang fana ini, di mana kami tidak tahu kapan Tuhan panggil. Namun kami percaya ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan sudah menjanjikan kehidupan yang kekal itu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Roh Kudus menuntun langkah kami, langkah demi langkah, untuk kami lebih lagi mengerti arti daripada hidup ini. Kami lebih mengerti lagi arti daripada melayani Tuhan, arti daripada hidup kami ini untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, pakai hamba-Mu, Guru Injil Ayub, yang sudah memberikan, membagikan, memberkati kami melalui firman di pagi yang cerah ini. Kiranya urapan Tuhan turun atas hidup hamba-Mu. Tuhan boleh pakai ia secara heran dan luar biasa. Semakin hari semakin bertumbuh dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk rencana-rencananya untuk terus melanjutkan studi, mengambil S2. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyediakan segala apa yang hamba-Mu dibutuhkan. Bahkan dalam melayani di gereja ini, bahkan di yayasan pengharapan pemadaman, Tuhan juga menolong. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami rindu Indonesia dipulihkan, Indonesia dilawat, Indonesia dijamah, Indonesia dibenarkan, Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga rindu Indonesia boleh dipulihkan dari wabah virus corona ini, sehingga tidak ada banyak orang mengalami ketakutan, kegelisahan, keresahan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam kasih, Indonesia dalam genggaman Tuhan.
bangsa kami Tuhan. Lawatlah Indonesia. Pulihkan bangsa kami. Pulihkan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa kami. Kiranya bangsa kami menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan, pulihkan Indonesia. Terima kasih. Pimpin para pemimpin kami, sehingga mereka boleh membawa bangsa ini dengan baik. Presiden, wakil presiden, jajaran kabinetnya, bahkan seluruh anggota dewan, Tuhan, pakai mereka untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, adil dan makmur, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain, bukan bangsa kelas 3. Tetapi Tuhan, Kau akan membawa bangsa ini jadi bangsa nomor 1, bangsa yang akan memberkati bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat untuk gereja-gereja Tuhan. Saat ini ada berapa gereja yang sudah memulai akan ibadah secara offline. Kiranya Tuhan juga boleh menolong setiap rangkaian ibadah yang jauhkan dari persoalan-persoalan virus ini, sehingga gereja-gereja yang sudah membuka pintu mereka dapat melaksanakan ibadah dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Bahkan gereja-gereja yang masih menjalankan secara online, berkat yang sama kami minta kepada Tuhan. Tuhan tolong, sehingga gereja walaupun masih melaksanakan secara online, juga salah satu cara untuk kami boleh memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Kabar yang disiarkan kepada seluruh bangsa melalui media ini. Karena kami tahu Tuhan pakai apapun, alat apapun, cara apapun untuk Injil dapat disampaikan. Dekati gereja IFC Pengharapan yang sudah didirikan di kota ini. Dekati para hamba-hambamu yang melayani di gereja ini, sehingga kami boleh melayani gereja Tuhan, yaitu jemaat Tuhan, untuk menjadi jemaat yang misioner, bukan jemaat yang demisioner. Gereja yang misioner, gereja yang hanya fokus kepada jiwa-jiwa. Urapi setiap kami hamba-hambamu, pakai mulut lidah kami, hidup kami untuk jadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati sinode kepada musyawarah gereja Metodis Injil ini. Pakai ketua sinode kami untuk terus boleh membawa gereja-gerejamu jadi gereja yang misioner. Demikian juga Tuhan untuk Yayasan Pengharapan Rumah Damai atau Hope Ministry Nusantara. Tuhan memberkati setiap para staf dan juga anak-anak Rumah Damai yang bersama-sama dengan kami. Bahkan sebentar lagi mereka akan masuk sekolah. Ada berapa anak yang akan mendaftar sekolah. Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan mencukupkan akan segala keperluan daripada rumah anak damai ini. Kami juga bersyukur untuk setiap para donatur
orang-orang yang punya hati yang sama untuk boleh melayani bersama-sama dengan kami. Meskipun kami tidak dapat menyebutkan satu persatu nama-nama mereka, namun kami percaya mereka ada dalam hati Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pelayanan mereka. Terima kasih Bapak untuk mereka yang terus mendukung kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang ada di Hong Kong. Kami berdoa buat Kak Cynthia dan juga tim. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Terima kasih untuk hati yang kau tanamkan dalam hati mereka untuk terus mendukung pekerjaan Injil ini, pekabaran Injil ini. Berkati setiap mereka. Bahkan situasi Hong Kong juga Tuhan tolong. Hong Kong bagi kemuliaan Tuhan, Korea bagi kemuliaan Tuhan, Afrika Selatan bagi kemuliaan Tuhan, Amerika bagi kemuliaan Tuhan, bangsa-bangsa bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya akan ada waktunya Tuhan, dan waktu itu waktu yang tepat bagi Tuhan untuk kami boleh menikmati. Terima kasih Bapak. Pimpin kami itu masuki minggu yang baru. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki pergumulan berat Tuhan kasih solusi jalan keluar bagi mereka. Bahkan mereka yang masih studi, yang satu juga dalam keadaan kesulitan, Tuhan tolong baik pendanaan, segala kebutuhan hidup mereka. Di tengah-tengah badai COVID ini, mereka tidak putus asa, tapi mereka terus berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Yang sakit sekali lagi Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Yang memiliki pergumulan beban berat, Engkau berikan kelegaan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami dapat memasuki minggu yang baru ini dengan penuh sukacita dan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sahabatku, saudaraku, Bapak Ibu, setiap jemaat Tuhan, siapapun saudara yang menyaksikan akan ibadah ini, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kau arahkan hati dan pikiran sebelum kita masuki minggu yang baru ini. Biarlah kita terus melibatkan Tuhan di dalamnya. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai, memberkati, menghiburmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Jikalau kita masih bisa beribadah dan boleh menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dan juga melalui puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, kita patut bersyukur jikalau sampai detik ini kita masih bisa melakukan ibadah dan masih bisa dilawat oleh firman Tuhan, sekalipun masih tetap dalam kondisi yang sama, yaitu ibadah online. Namun saya percaya ini tidak menghilangkan rasa sukacita, damai sejahtera kita di dalam mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa setiap saudara yang mengikuti akan siaran ini, mengikuti ibadah raya IMC Pengharapan melalui ibadah online ini, saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan. Firman yang sangat indah yang terus mengingatkan kita untuk kita hidup dalam kebenaran, untuk kita tidak hidup dalam hal-hal yang keduniawian, tetapi lebih utama mencari kerajaan surga ini, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, warta lisan, warta gembala, hari Selasa kita akan mengikuti Bible study atau pendalaman Alkitab jam 6 sore yang akan dibawakan oleh Guru Injil Ayu Priyanando STH, tetap melalui live Facebook IMC Pengharapan malam. Jangan lupa untuk mengikuti akan Bible study ini karena ini sangat penting sekali, ya, karena kita tanpa firman kita pasti akan binasa. Karena firman Tuhan ini mampu dan sanggup berubah karakter dan hidup kita. Sekali lagi jangan lupa hari Selasa. Hari Rabu kita juga akan terus menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Hari Rabu ada persekutuan doa para pelayan-pelayan Tuhan, Gereja Metodis Injili Pengharapan malam. Dan juga tidak menutup kemungkinan kami mengundang setiap saudara untuk bersama-sama bergabung dengan kami dalam persekutuan doa pelayan ini jam 6 sore, untuk kita terus digairahkan kembali untuk pelayanan kita tidak semakin kendor, tapi tetap semangat. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Om Abunus STH, tetap di channel yang sama, Facebook IMC Pengharapan malam live. Hari Kamis kita akan bersama-sama bersekutu. Kita ada doa puasa dan juga misi. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari Kamis kita berpuasa. Ya, kita dalam puasa ini kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Bukan persoalan makan dan minum, tapi lebih kepada doa saudara dan juga kepada pembacaan firman Tuhan saudara. Tetap jam 6 sore akan dilayani oleh Guru Injil Krisnawati Buha STH di channel yang sama, live Facebook IMC Pengharapan malam. Hari Jumat ada renungan singkat dan ibadah malam puji-pujian. Kita akan menari bersukacita, memuji, meninggikan nama Tuhan, bersorak-sorai jam 6 sore. Tema besar kita adalah masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Firman Tuhan atau renungan singkat akan dibawakan oleh Pendeta Fernando Sihumi FTH. Siaran langsung juga Facebook IMC Pengharapan malam. Dan hari Minggu yang ditunggu-tunggu juga akan datang, ibadah raya IMC Pengharapan jam 9 pagi akan firman
firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Guru Injil Desmond Zega STH di channel yang sama, live Facebook IMC Pengharapan Malang. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang ingin didoakan, yang ingin mendapatkan pelayanan konseling pribadi, konseling keluarga, konseling pemberkatan nikah, katekisasi, bagi saudara yang belum dibaptis dan ingin dibaptis, pelayanan kedukaan, dan yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, persembahan misi, pembangunan atau mendukung pelayanan gereja IMC Pengharapan, bisa menghubungi kami di IMC Pengharapan Malang. Ada di komen, ya, di komen nanti, komen ibadah ini. Nomor telepon HP bisa dicatat 0821 311 90425. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara dapat mencatat nomor ini di nomor 0821 311 90425. Akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan, ya, oleh Guru Injil Desmond Zega, Guru Injil Krisnawati Duha, Guru Injil Oma Tunuk, dan juga Guru Injil Ayu Priyanando. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tetap semangat memasuki hari yang baru. Sekali lagi, masih ada Yesus, masih ada harapan, masih ada Yesus, masih ada jawaban. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.